Milk. You Kleine vanille latte. kleine vanilla latte Ja, met sojamelk. met soja milk. Voor me nemen, ja? Ja. En een lemon loaf. En welke naam? Irene. Irina. Een vanilla latte met vanilla milk. En één vanilla latte met soja milk. Ja. En één lemon loaf cake, ja? Ja. Dat was het. Ja. Alsjeblieft. Voor Irin. Dankjewel. Halo guys, balik lagi sama aku Jem di Belanda. Hari ini aku kerja ya dari jam 6 pagi, berangkat dari jam 4.30. Pulang ini jam 2, jadi aku kerja 8 jam dan breaknya 30 menit. Nah sekarang aku udah selesai kerja, terus mau pulang, mau istirahat, sama ngerjain PR ya untuk si kelas bahasa Belanda aku. Gitu, ikutin aku ya. Pulang ke rumah. Dah. Purchase your track and day. Purchase your track and day. So guys, aku udah pulang, lagi nunggu trennya telat 5 menit ya, dari yang harusnya jam 2 lebih 18 tapi telat 5 menit, jadi harus nunggu dulu. Sekarang sih masih dingin ya, tapi nggak sedingin yang kemarin. Terus cuman berapa derajat ya hari ini, 7 derajat gitu. Yang kemarin kan sampai 2 derajat, 1 derajat. Nah sekarang enggak gitu. Nah, aku mau cerita sedikit soal jam kerja aku sama kontrak aku di sini. Jadi, karena aku tuh baru kerja bulan apa ya? September, Oktober, November, Desember, Januari, baru 5 bulan kerja. Jadi, kontrak pertama di sini tuh selama 7 bulan. Jadi, kontrak aku itu per hour. Nah yang lain juga ada ya per hour, tapi mereka tuh gajinya udah tetap. Kayak misalnya kontrak mereka seminggu cuma 3 kali kerja, ya uangnya akan segitu. Tapi kalau misalnya mereka misalkan nih ternyata seminggu itu ada yang 4 hari kerja, nah si 8 jam itu tuh yang 1 hari kerja itu tuh diganti, kamu bisa pulang cepet gitu jadinya. Nah kalau aku itu akan bersangkutan dengan uang, jadi akan mengurangi si gajinya gitu. Jadi sesuai kontrak. Jadi mau misalkan seminggu sekali gitu kerja,
bisa gitu di sini, kayak 8 jam doang. Tapi kalau nggak salah minimal tuh 16 jam deh, kalau nggak salah ya. Aku nggak tahu, lupa lagi. Nah terus gimana sih kerja di sini, seneng apa enggak? Sebenarnya seneng-seneng aja, sama-sama aja kayak di Indo, cuman ada sedikit sistem yang berbeda gitu, kayak sistem hitung uang, close deal, terus udah gitu sistem kita pada saat sign deal gitu, semuanya agak beda gitu sama di Indo. Terus ada yang di Indo udah apa ya, lebih maju gitu ya, pakai aplikasi apa segala macam. Di sini tuh kita masih kayak pakai buku gitu, kayak misalnya kita habis ngerjain apa-apa tuh kan, kalau di Indo tuh biasanya kita punya sistem aplikasi yang dimana setiap hari itu yang harus kita lakukan itu dan difoto gitu. Nah di sini tuh enggak gitu, jadi kita bener-bener kayak aku balik lagi ke zaman dulu ya, pas zaman barista gitu, kita masih pakai buku gitu dan ditandatangan, dikasih nama gitu. Gila guys, aku nunggu kereta tadi sampai 50 menit. Jadi yang tadi telat 5 menit itu di cancel, jadinya disatuin ke yang jam 14.48. Udah dingin banget, udah gak kuat, pegel pula berdiri. Nih mataharinya bagus banget, tapi gak kerasa anget-angetnya, matahari tuh gak ada. Sumpah udah lapar banget. Tadi kalian bisa lihat aku cuman makan 2 roti aja. Dah bingung mau makan apa di sini. Banyaknya roti. Ya udah makan roti. So sambil jalan pulang, sambil aku mau cerita hari ini. Hari ini tuh nggak terlalu rame di toko. Terus ya gitulah. Jadi kan kalau nggak terlalu ramai itu kita bisa lihat ya siapa yang beli siapa yang enggak gitu, kepantau lah intinya. Nah terus udah gitu ada 2 nih anak remaja, begitu datang mereka tuh bawa makanan dari luar. Mereka tuh habis beli kayak dari supermarket gitu, banyak sih belinya. Dia tuh bukan beli di kita ya, maksudnya beli banyak di tempat lain gitu. Aku udah perhatiin tuh, udah notice di situ. Oh, mereka membawa makanan dari luar. Apakah mereka akan beli minuman? Dan feeling aku mengatakan tidak. Dan benar. Aku tungguin tuh, terus mereka mulai makan gitu kan. Makan sandwichnya, saladnya, dan lain-lain. Banyak banget yang mereka makan. Terus aku tegur lah secara baik-baik. Aku bilang gini, hello guys, do you wanna order something? If you wanna stay here, you need to buy something from us. Itu udah jelas ya, maksudnya tertulis gitu di depan pintu masuk kita. Kalau kamu mau diam di situ, kamu harus beli. Terus mereka tuh pakai alibi gitu, kayak iya tapi kalau aku makan ini terus nanti sama minum coklat tuh rasanya jadi aneh ya. Paling nanti kita beli sesudah makan ini. Terus aku bilang ya, even you buy something from us, you cannot bring food from the outside. Oke? Pokoknya intinya terjadi debat lah di situ antara aku dan dia gitu. Terus ya udahlah, karena tokonya juga nggak rame, akhirnya aku kasih mereka izin untuk makan. Oke, I said I'm gonna waiting for you to order, okay? Nah udah tuh selalu di pesawat
maaf ya kalau bikin videonya sambil ngos-ngosan karena di situ dingin, terus aku harus sambil jalan sambil ngomong, itu capek. Jadi ngos-ngosan. Ada tempat duduk, mumpung gak ada siapa-siapa di taman sini. Aduh. Nah, terus udah gitu beres mereka makan. Aku sengaja, untungnya mereka tuh duduknya deket kondimen bar gitu kan. Aku tuh sengaja gitu beres-beresin kondimen bar, restokin. Aku restoknya juga nggak langsung semua, kayak pelan-pelan gitu ya. Nah terus mereka rapihin sih, mereka bekas makan mereka tuh dirapihin semua. Tapi yang bikin aku gemes adalah aku nggak order. Terus mereka nggak lama tuh, aku kan agak ke tempat pastry case gitu loh, jadi agak jauh dari mereka. Nah mereka tuh siap-siap mau pergi gitu karena aku kesel gitu ya. Dan masalahnya tuh mereka debatin kita gitu, yang aku nggak suka tuh gitu. Mereka debatin pakai tempat kita makan dari luar, enak, nyaman, anget kali ya di toko. Jadi aku pura-pura ngelap Mas Rena gitu kan. Terus ada SMA aku juga, ada temen aku juga Sandra gitu kan. Terus alhasil begitu jadi mereka tuh diskusi, mereka bukan dari sini, bahasanya juga bukan bahasa orang Belanda ya. Terus mereka diskusi gitulah, jadi kan mereka berdua ya, cowok. Nah terus udah gitu sengaja tuh sama aku diginiin, so you wanna order chocolate now? Aku ngomong gitu kan. Terus mereka tuh diem gitu. Aku pura-pura tetap bahkan aku tuh udah yakin mereka tuh nggak akan mau beli gitu, karena mereka tuh terlihat seperti students ya. Nah terus udah gitu pasti nggak punya uang gitu. Mereka tuh pasti ngirit gitu, gue tahu gitu. Nah terus udah gitu aku sengaja ya bersih karena aku nggak jaga di kasir, karena ada si SMA aku kan buka till juga di situ. Biarin aja gitu, biar dia aja yang taking order, at least dia order deh gitu sebelum pulang gitu. Taunya enggak dong, kayak anjir. Dia ngomong gitu ke aku, nyamperin gitu ya, sorry kita nggak jadi beli soalnya harganya mahal banget, dengan muka seperti itu. Sorry ya harganya mahal banget, cina kita nggak bisa bayar segitu mahal, cina. Kebayang nggak emosinya kayak apa? Pasti emosi kan. Terus aku bilang, aku tarik napas, aku nggak mau emosi, aku bilang gini, yeah but you bring food from others. This is not a food court. This is Starbucks. Can you respect us? If you respect us, and I'm gonna respect you. Jadi aku ngomong kayak gitu kayak. Terus mereka tuh, ya tapi ini mahal buat kita gini. Yeah, I know it's expensive for you, but before you sit down there, you can see the menu. The menu is big there, and also you can see the price. Then why you not see it? And then istilahnya aku debatin terus kan. Aku juga nggak mau kalah lah, intinya kayak babi. Enak banget loh. Makan terus udah gitu pergi aja dengan santainya, nggak beli apa-apa gitu. Terus akhirnya mereka kayak minta maaf gitu. Jadi yang satu mah nggak mau ngomong gitu ya, yang satu lagi yang ngomong sama aku tuh. Terus dia bilang katanya, iya sorry kita yang salah, cina next time, kata gue, aku bilang gitu, next time wherever you going, kayak in wherever Starbucks, can you respect us? This is Starbucks, not a food court, so you cannot bring the what did you say? You cannot bring food or anything from outside. And also if you wanna sit here, we have also sandwich, yogurt that you buying outside. So aku bilang kayak gitu. Kita juga punya, sampai aku tunjukin gitu di pastry case kita gitu. Jadi jangan seenaknya gitu. Nah enaknya di sini tuh kita bisa debat customer kayak gitu. Jadi apa ya namanya, nggak kayak di Indo gitu. Pasti kita tuh kayak istilahnya babu ya babu gitu. Tapi kalau di sini enggak gitu. Kalau misalnya harus didebat ya debat gitu, karena mereka yang salah gitu, bukan kita gitu.
Jadi gitu deh pokoknya hari-hari aku ya di toko. Toko aku tuh kebetulan toko yang rame, dimana stasiun Amsterdam Sloterdijk itu persimpangan antara kamu dari airport terus mau ke Amsterdam Central. Jadi banyak banget turis. Terus udah gitu bukan cuma train station ya, di situ ada bus juga yang kayak buat kemana, ke Paris, terus udah gitu kemanapun lah itu intinya gitu. Kita ada namanya Flixbus gitu, kalau kalian bisa cari ada namanya Flixbus. Jadi banyak banget gitu orang-orang yang datang ke sana tuh ya udah gitu, maksudnya kayak buat persimpangan gitu, makanya kenapa tokonya rame banget. Tapi ya bersyukur ya, tetap harus bersyukur karena tokonya rame gitu. Kalau misalnya tokonya sepi, aku kayaknya nggak deh, waktu tuh pasti berjalan lama, terus udah gitu bosen pasti. Nah kayak hari ini aja gitu, kita udah bosen banget gitu, nungguin customer, nggak rame-rame gitu. Kita udah sampai ngerjain segala, ya kalau nggak rame apa sih, sama aja gitu kayak di Indo kita bersih-bersih gitu, deep cleaning apapun itu gitu. So sekarang aku mau pulang, sumpah lapar banget ya ini mah. Pulang-pulang aku mau bikin mie, ya mie kuah kayaknya enak, telur pakai cengek, nggak ada lagi apalagi soalnya. Gitu deh, sambil ngerjain PR nanti udahnya gitu. Purchase your tracking day. Purchase your tracking day. So guys, udah beres mandi, udah tadi makan, bikin mie ya, mie kuah. Bisa gimana lagi ya, lapar banget. Terus nanti malam pas Ricardo pulang aku mau makan lagi. Sumpah lapar banget, kayak tadi makan mie itu masih berasa kayak belum makan gitu. Don't judge me, okay? Because aku benar-benar seharian tuh tadi nggak makan cuman roti doang 2 biji, kayak itu buat ngotorin gigi doang. Makanya aku nggak kurus-kurus guys, jadi ya itu deh. So pokoknya hari ini gitu aja. Terus tadi juga aku kasih lihat ya beberapa cuplikan beberapa footage yang ada di toko aku tuh kayak gimana sih, terus berada di mana gitu ya. Siapa tahu di sini ada yang nonton dan tinggal di sini di Belanda. Jangan lupa datang ya ke toko aku. Jangan lupa untuk membeli. Oh ya di sini tuh satu hal lagi ya, menyangkut pekerjaan aku gitu. Di sini tuh enaknya kita tuh gak banyak promo, nggak kayak di Indo. Di Indo tuh banyak banget promo yang harus dihafal sama kita. Terus kalau customernya tidak menanyakan, terus dia udah beli, terus kita lupa gitu intinya. Tapi kan maksudnya masa mau kita sebutin satu-satu ya, kayak nggak mungkin gitu. Maksudnya be a smart customer aja gitu. Maksudnya sebelum kamu gak cuman ke Starbucks ya, intinya ke tempat-tempat lain juga gitu. Sebelum kamu membeli tuh coba searching dulu gitu di sosmed kayak di mana kayak gitu yang mereka punya gitu, untuk tahu gitu promonya apa. Jadi nggak yang disalahin tuh nggak baristanya, kok banyak nggak ngomong di sini ada promo ini ada promo itu, kok saya nggak ditawarin. Nah
itu kan jadi serba salah ya gitu. Maksudnya aku juga nggak bisa nyalahin customer, aku juga nggak bisa nyalahin baristanya gitu. Tapi bayangin aja kalau misalnya di salah satu toko itu lagi queuing dan kamu harus menyebutkan 10 promo, misalnya 10 promo, bayangin, dan promonya tuh kayak beda-beda tipis, ada misalkan beli 2 gratis 1, beli 2 dapat 3 gitu ya, belum yang di Gojek gitu segala macem. Jadi mau berapa menit gitu satu customer gitu, sedangkan queuingnya tuh udah panjang gitu kan. Mungkin ya ada customer yang cuman pengen beli americano doang, masa dia harus nunggu gitu sampai 20 menit gitu kan. Bukan masalah dari baristanya lama ya gitu, tapi kalau nggak diomongin promonya tuh ya gimana gitu, customernya ikut marah lah sama kita gitu, kayak salah lagi, yang salah siapa, baristanya lagi gitu kan. Ya better kita sebagai customer itu coba mencari tahu gitu intinya. Beda lagi ya kasusnya kalau misalkan si customer udah tahu promo, nanyain promo itu, tapi si baristanya tuh menjawab, oh nggak ada promo itu. Ya itu beda lagi ya, itu masalahnya di baristanya, berarti dia nggak update soal misalnya soal promonya itu gitu. Jadi ya sebisa mungkin kita menanyakan baik-baik lah gitu. Nah jadi kalau di aku tuh promonya tuh paling cuman ini doang sih, kayak beli 1 minuman bebas apa aja minumannya, nanti si croissant itu cuman €1.50. Jadi cuma itu doang gitu. Jadi targetnya pun ya udah kita harus menjual si croissant itu sebanyak-banyaknya gitu. Harga asli croissantnya berapa sih? €2.95, hampir €3 ya satu croissant doang gitu. Gila, berarti sekitar 60.000, dan itu tuh nggak gede ya, itu tuh kecil gitu ya. Tapi jangan dikurusin ke Indonesia sih sebenarnya. Ya mungkin buat orang di sini segitu masih kebilang mahal juga sih di sini ya, gimana ya jelasinnya, bingung juga. Ya pokoknya intinya di tempat lain tuh ada juga croissant-croissant yang lain gitu. Cuman gini deh, intinya ada harga, ada rasa gitu. Harga itu menentukan segalanya gitu. Itu aja sih. Ya paling itu aja sih hari ini. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, jangan lupa juga di share. Oke? Thank you for watching.